Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang uji profisiensi dan uji proses. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Angelina Asa dan ada rekan saya, Sahal Sabila Azahra. Profisiensi testing atau uji profisiensi merupakan suatu kegiatan penilaian kinerja suatu laboratorium. Pengujian yang dilakukan dengan cara uji banding antar laboratorium dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Salah satu cara untuk mengetahui kerja laboratorium kalibrasi dengan cara berpartisipasi dalam uji banding antar lab atau program uji profisiensi. Uji profisiensi merupakan penerapan dari sistem pengendalian mutu eksternal. Lalu tujuan keikutsertaan laboratorium, yaitu yang pertama ada pengecekan untuk kerja secara menyeluruh dari laboratorium penguji, yang kedua ada pengecekan untuk kerja pengujian perorangan, yang ketiga ada penetapan keberhasilan metode pengujian, lalu yang keempat ada penentuan satu atau lebih karakteristik suatu bahan atau produk terhadap tingkat ketelitian tertentu. Informasi yang diperoleh dari keikutsertaan kegiatan uji profisiensi yang pertama adalah mengetahui kinerja lab peserta secara keseluruhan. Yang kedua, dibandingkan dengan yang lain, perhitungan statistik, tabel hasil uji profisiensi seluruh laboratorium peserta, hasil robustness, Z-score bar chart, dan diagram Yoden. Yang ketiga, informasi metode uji yang banyak digunakan peserta untuk mengetahui keberhasilan metode yang diuji. Yang keempat, komentar teknis, informasi teknis seputar parameter uji dalam kegiatan uji profisiensi. Kegunaan laporan hasil uji profisiensi yaitu memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama itu adalah mengevaluasi terhadap kemampuan uji laboratorium dengan penelitian keseluruhan pelaksanaan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam ISO 17025. Lalu yang kedua adalah informasi untuk kerja laboratorium penguji pada waktu dan kondisi uji profisiensi dilakukan. Lalu yang ketiga ada mengetahui untuk kerja analisis peserta berdasarkan repeatabilitas dan reprodusibilitas. Pelaksanaan uji profisiensi. Yang pertama, uji profisiensi diorganisir oleh penyelenggara. Yang kedua, sebelum dikirim ke laboratorium peserta, sampel harus lulus uji homogenitas dan kestabilan terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam waktu yang telah ditentukan, lab peserta harus menganalisis sampel uji profisiensi dan melaporkan hasilnya ke pihak penyelenggara. Yang keempat, evaluasi dilakukan dengan menggunakan perhitungan Z-score. Lalu apa saja yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan itu ada 3, yaitu yang pertama ada sampel, lalu ada pengemasan dan juga transportasi. Uji profisiensi yaitu suatu data hasil uji profisiensi baru itu dapat diolah apabila jumlah laboratorium peserta sekurang-kurangnya 8, sehingga diperoleh 8 pasangan data untuk dapat diolah secara statistika. Lalu ada jenis analisis statistika profisiensi yaitu ada 3, yaitu yang pertama untuk uji homogenitas sampel, lalu ada uji Dickson dan juga ada robust Z-score. Lalu ada uji homogenitas sampel di mana F sama dengan MSB per MSW, yaitu MSB-nya sudah ada keterangannya atau rumusnya, lalu MSW juga. Jadi kalau sudah ketemu MSB dan MSW-nya maka tinggal MSB dibagi dengan MSW itu sama dengan F. Menurut ISO 17025-2017, klausul 7.3, laboratorium harus memiliki rencana dan metode pengambilan sampel bila dilakukan pengambilan contoh zat, bahan, atau produk untuk pengujian atau kalibrasi selanjutnya. Metode pengambilan sampel harus memperhatikan faktor-faktor yang harus dikontrol untuk memastikan keabsahan hasil pengujian atau kalibrasi berikutnya. Rencana dan metode sampling harus tersedia di lokasi pengambilan sampel. Rencana sampling harus berdasarkan metode statistik yang sesuai. Metode pengambilan contoh harus menjelaskan
pemilihan contoh atau lokasi, rencana sampling, persiapan dan pengolahan sampel dari zat, bahan, atau produk yang menghasilkan item yang diperlukan untuk pengujian atau kalibrasi berikutnya. Laboratorium harus menyimpan rekaman data sampling, yang merupakan bagian dari pengujian atau kalibrasi. Rekaman-rekaman ini harus mencakup mengacu pada metode sampling yang digunakan, tanggal dan waktu sampling, data untuk mengidentifikasi dan menggambarkan sampel, identifikasi personil yang melakukan pengambilan sampel, identifikasi peralatan yang digunakan, kondisi lingkungan atau transportasi, diagram atau cara setara lainnya untuk mengidentifikasi lokasi sampling, penyimpangan, penambahan, atau pengecualian dari metode sampling dan rencana sampling. Menurut ISO 17025-2017 pada klausul 7.5, laboratorium harus memastikan bahwa rekaman teknis untuk setiap aktivitas laboratorium mengandung hasil laporan dan informasi yang memadai untuk memfasilitasi, jika mungkin, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran dan ketidakpastian pengukuran terkait dan memungkinkan pengulangan aktivitas laboratorium dalam kondisi sedekat mungkin. Rekaman teknis meliputi tanggal dan identitas personil yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan. Laboratorium harus memastikan bahwa amandemen terhadap rekaman teknis dapat dilacak ke versi sebelumnya atau pengamatan asli, baik data dan arsip asli, dan yang telah diubah harus disimpan, termasuk tanggal perubahan, indikasi aspek yang berubah, dan personil yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Pada klausul 7.4 yaitu penanganan benda uji atau kalibrasi, pengembangan persyaratan dari klausul 5.8 dari ISO 17025 tahun 2005 harus memiliki penanganan benda uji atau kalibrasi untuk menjamin integritasnya dan melindungi kepentingan laboratorium dan pelanggan, harus memiliki sistem identifikasi benda uji atau kalibrasi untuk mencegah kerancuan pada saat diacu dalam sertifikat atau laporan. Apabila terjadi penyimpangan pada saat diterima oleh laboratorium harus dicatat. Lalu apabila memerlukan kondisi penyimpanan tertentu, fasilitas dan kondisi lingkungan harus sesuai memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah klausul 7.6 yaitu evaluasi ketidakpastian pengukuran. Pengembangan persyaratan 5.4.6 dari ISO 17025 tahun 2005, yaitu harus mengidentifikasi kontribusi ketidakpastian pengukuran, lalu seluruh kontribusi yang signifikan, termasuk yang berasal dari sampling, harus diperhitungkan menggunakan metode statistik yang tepat. Lalu laboratorium yang melakukan kalibrasi, termasuk kalibrasi peralatannya, harus mengevaluasi ketidakpastian untuk seluruh kalibrasi. Lalu laboratorium pengujian harus mengevaluasi ketidakpastian. Lalu, bila metode uji tidak memungkinkan evaluasi ketidakpastian secara rinci, estimasi harus didasarkan pada pengetahuan teoritis metode dan pengalaman praktek untuk kerja metode. Lalu ada catatannya, yang pertama, bila metode uji telah menetapkan batas nilai utama sumber ketidakpastian dan menyatakannya dalam bentuk pernyataan perhitungan, hasil laboratorium dianggap telah memenuhi persyaratan evaluasi ketidakpastian pengukuran dengan atau mengikuti metode dan instruksi pelaporan. Lalu yang kedua ada untuk metode tertentu di mana ketidakpastian pengukuran telah ditetapkan dan telah diverifikasi, tidak perlu untuk mengevaluasi ketidakpastian pada setiap pelaksanaan pengujian bila laboratorium dapat menunjukkan bahwa faktor berpengaruh yang signifikan berada dalam batas kendali. Lalu ada klausul 7.7 yaitu menjamin keabsahan hasil. Yang pertama, pengembangan persyaratan 5.9 dari ISO 17025 tahun 2005. Yang kedua, harus memiliki prosedur untuk menjamin keabsahan hasil data yang dihasilkan harus direkam dengan cara sedemikian hingga tren dapat terdeteksi. Teknik statis harus diterapkan untuk mengkaji ulang hasil. Lalu pemantauan, yaitu pemantauan internal, harus direncanakan dan dikaji ulang yang dapat dilakukan dengan penggunaan bahan acuan bersertifikat atau bahan pengendalian mutu, penggunaan instrumen alternatif terkalibrasi untuk menjamin ketertelusuran, pemeriksaan fungsional alat ukur dan alat uji, penggunaan standar pemeriksa atau standar kerja dengan peta kendali, pemeriksaan antara alat ukur, pengulangan pengujian atau kalibrasi menggunakan metode yang sama atau berbeda, pengujian atau kalibrasi ulang benda uji atau alat ukur yang disimpan, korelasi antar hasil
karakteristik benda uji atau alat ukuran berbeda, lalu kaji ulang hasil uji atau kalibrasi, lalu ada uji banding di dalam laboratorium, dan pengujian terhadap blind samples. Lalu laboratorium harus melakukan pemantauan unjuk kerjanya melalui pembandingan hasil dengan laboratorium lain bila program tersedia dan sesuai, melalui partisipasi dalam uji profisiensi dan atau partisipasi dalam uji banding antar laboratorium selain uji profisiensi. Lalu data yang dihasilkan harus direkam, dianalisis, dan digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan kegiatan laboratorium. Bila ditemukan data yang berada di luar kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, tindakan terencana harus dilakukan. Menurut ISO 17025-2017, klausul 7.8, hasil pengujian dan kalibrasi harus dikaji ulang dan disahkan sebelum diterbitkan. Hasil pengujian dan kalibrasi harus disediakan secara akurat, jelas, dan tidak membingungkan. Setiap laporan setidaknya memuat informasi, kecuali laboratorium memiliki alasan yang benar untuk tidak melakukan hal tersebut, seperti judul, nama dan alamat laboratorium, lokasi di mana kegiatan laboratorium dilakukan, identifikasi unik bahwa semua halaman diakui sebagai bagian dari laporan, nama dan informasi kontak pelanggan, identifikasi metode yang digunakan, tanggal penerimaan barang, tanggal saat laboratorium melakukan kegiatan tersebut. Hasil pengujian atau kalibrasi dengan satuan pengukuran, penambahan, penyimpangan, atau pengecualian dari metode, identifikasi personil yang mengesahkan laporan. Laboratorium bertanggung jawab atas semua informasi yang diberikan dalam laporan, kecuali bila informasi diberikan oleh pelanggan. Selain persyaratan tersebut, laporan pengujian harus, jika diperlukan untuk interpretasi hasil pengujian, meliputi informasi tentang kondisi pengujian tertentu. Jika kemungkinan ketidakpastian pengukuran disajikan dalam unit yang sama dengan pengukuran atau dalam istilah yang berkaitan, bila sesuai pendapat dan interpretasi, informasi tambahan yang mungkin diperlukan oleh metode, badan yang berwenang, pelanggan atau kelompok pelanggan. Ketidakpastian pengukuran dari hasil pengukuran disajikan dengan satuan yang sama dan besaran yang diukuran atau dalam bentuk relatif terhadap besaran yang diukur. Apabila laboratorium bertanggung jawab atas kegiatan pengambilan sampel, sertifikat kalibrasi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam 7.8.5. Di mana laboratorium bertanggung jawab atas kegiatan pengambilan sampel, selain persyaratan yang tercantum, laporan harus mencakup tanggal pengambilan sampel, identifikasi, lokasi sampling, acuan ke rencana sampling, rincian kondisi lingkungan selama sampling yang mempengaruhi interpretasi hasil. Bila pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi atau standar disediakan, laboratorium harus mendokumentasikan aturan pengambilan keputusan yang digunakan. Laboratorium harus melaporkan dalam pernyataan kesesuaian sehingga pernyataan tersebut dengan jelas mengidentifikasi. Bila pendapat atau opini interpretasi diungkapkan, laboratorium harus memastikan bahwa hanya personel yang berwenang untuk memberikan pendapat. Bila sebuah laporan yang dikeluarkan perlu diubah, diamandemen, atau diterbitkan kembali, setiap perubahan informasi harus diidentifikasikan secara jelas. Jika perlu, alasan perubahan tersebut dimasukkan ke dalam laporan. Perubahan atas laporan setelah diterbitkan hanya dibuat dalam bentuk dokumen lebih lanjut atau transfer data yang mencakup pernyataan perubahan terhadap laporan. Bila perlu mengeluarkan laporan baru yang lengkap, hal ini harus diidentifikasi dan ditetapkan secara berisi referensi ke laporan asli yang digantikannya. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan tentang uji profisiensi dan proses dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.